Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pada dosen selaku Bu Zahra selaku dosen pengampu materi penelitian kuantitatif di kelas PIA, dan juga tak lupa kepada seluruh teman-teman di kelas PIA yang berbahagia. Saya di sini mewakili dari kelompok 3 metodologi pendidikan kuantitatif akan melakukan presentasi. Langsung saja. Adapun makalah kami yang berjudul tentang penelitian eksperimentasi bagian 1. Kemudian yang mana disusun oleh Afina Damayanti, Ahmad Rega Zakaria, Ahmad Zuhriyah, Analatifat Munawaroh, Harijalun Nurqawim. Langsung saja pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian penelitian eksperimentasi. Kemudian yang kedua penting penelitian eksperimentasi. Yang ketiga variabel dalam penelitian eksperimentasi. Yang keempat penggolongan penelitian eksperimentasi atau eksperimentasi semu dan eksperimentasi sungguhan. Yang kelima contoh penelitian eksperimentasi semu dan sungguhan. Yang terakhir yaitu contoh metode statistik yang dipakai. Itu yang pertama yaitu pengertian penelitian eksperimentasi, yaitu percobaan atau disebut juga eksperimen dari bahasa Latin experiri yang berarti menguji atau mencoba, adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Eksperimen menurut KBBI berarti percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Baik, di sini saya Afina Damayanti dengan NIM 201190005 akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu pada poin ciri penting penelitian eksperimentasi. Nah, menurut Soekardi ada 3 karakteristik atau ciri penting dalam penelitian eksperimentasi tersebut, yakni yang pertama, manipulasi. Nah, manipulasi yang disebut dengan manipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terkait. Pada penelitian pendidikan dan penelitian tingkah laku, manipulasi variabel ini yakni misalnya peneliti mengambil bentuk sifat di mana peneliti melaksanakan sesuatu sebagai penentu awal dengan kondisi yang bervariasi pada subjek yang diteliti. Misalnya dalam suatu proses penelitian laboratorium, 2 kelompok yaitu treatment dan kelompok kontrol diberikan suhu ruangan yang bertingkat, yaitu dingin, sedang, dan panas. Yang kedua yaitu mengontrol variabel. Nah, mengontrol variabel di sini yakni usaha untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimentasi ini memiliki peranan penting karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Adapun tujuan kontrol sendiri yakni dalam penilaian eksperimen adalah mengatur situasi agar efek dari variabel dapat diteliti. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan observasi. Tindakan observasi ini dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. Baik,
selanjutnya yaitu variabel dalam penelitian eksperimentasi. Nah, variabel sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Sedangkan variabel eksperimental sendiri adalah kondisi yang hendak diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Nah, untuk mengetahui pengaruh variabel itu, kedua kelompok yaitu kelompok eksperimental dan kontrol dikenakan variabel eksperimen yang berbeda atau yang bervariasi. Variabel non-eksperimental sebagian dapat dikontrol baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Ini disebut dengan variabel kontrol atau controlled variable. Nah, akan tetapi sebagian lagi dari variabel non-eksperimen ada di luar kekuasaan eksperimen untuk dikontrol atau dikendalikan. Nah, jenis variabel ini disebut variabel extraneous atau extraneous variable. Dalam setiap eksperimen, hasil yang berbeda pada kelompok eksperimen dan kontrol sebagian disebabkan oleh variabel eksperimental dan sebagian lagi disebabkan oleh pengaruh variabel ekstern tadi. Nah, oleh karena itu, setiap peneliti yang akan melakukan eksperimen harus memprediksi memunculkan variabel apa nanti. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai penggolongan penelitian eksperimentasi. Nah, penggolongan penelitian eksperimentasi ini ada dua. Yang pertama yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu, dan yang kedua yaitu true eksperimen atau eksperimen sungguhan. Nah, kuasi eksperimen atau eksperimen semu merupakan jenis penelitian eksperimen di mana peneliti tidak mampu mengontrol variabel yang diteliti. Nah, pada dasarnya eksperimen kuasi atau eksperimen semu ini merupakan pengembangan dari penelitian true eksperimental, di mana pengontrolan variabel sulit dilakukan. Nah, penelitian eksperimen semu ini juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau mencari tahu penyebab sebuah peristiwa. Hanya saja pada eksperimen ini kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tidak dipilih secara acak. Kemudian yang kedua yaitu penelitian eksperimen sungguhan atau true eksperimen. Nah, penelitian eksperimen sungguhan ini merupakan rancangan penelitian eksperimental yang meneliti tentang kemungkinan sebab akibat antara kelompok yang diberi perlakuan atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau tidak diberi perlakuan, lalu kemudian membandingkan antara keduanya. Nah, tujuan penelitian eksperimen sungguhan ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Kemudian ada dua faktor yang kemungkinan mengganggu adanya validitas internal, yaitu faktor intrinsik yang meliputi perubahan pada diri individu atau unit yang dipelajari yang berlangsung selama penelitian. Misalnya seperti histori, kematangan pengetesan, kemudian instrumentasi, kemudian regresi statistik, dan mortalitas eksperimental. Dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik, yaitu kemungkinan kecondongan hasil penelitian sebagai akibat perbedaan pemilihan peserta dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anna Latifatul Munwarah, NIM 2019923. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amintus Suriah, yaitu contoh penelitian eksperimental semu dan sungguhan. Sebelum kita membahas contoh, saya akan menerangkan pengertian dari penelitian eksperimental sungguhan. Merupakan penelitian yang secara penuh mengontrol semua faktor yang kemungkinan mengganggu validitas internal sehingga dapat memberikan hasil yang dicapai sebagai efek perilaku. Contohnya adalah penelitian yang menyelidiki pengaruh dua metode pengajar sejarah pada murid-murid kelas 3 SMU sebagai fungsi ukuran kelas atau besar dan kecil dan staf inteligasi murid atau tinggi sedang rendahnya dengan cara menempatkan guru secara random berdasarkan inteligasi, ukuran kelas, dan metode pengajar. Selanjutnya adalah penelitian eksperimental semu. Penelitian eksperimental semu memiliki kemiripan dengan kondisi penelitian eksperimental murni, yakni memiliki kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang seharusnya atau sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol data. Contohnya adalah suatu program in-service training untuk melatih para konselor bergerak dengan anak putus sekolah untuk menyusun program penjajangan dalam pencegahan kecelakaan pada pendidikan pengemudi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.